Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Ishak artinya tertawa. Dinamakan demikian karena ibunya tertawa sewaktu mendengar kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung. Padahal umur Sarah pada saat itu sudah 99 tahun dan Ibrahim sudah 120 tahun. Ada juga yang menyebutkan bahwa Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun dan Ibrahim 100 tahun. Siti Sarah merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan. Itulah sebabnya ia tertawa ketika mendengar kabar akan mengandung dan melahirkan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub qalat ya wailata a'alidu wa ana ajujun wa hadha ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai ahlul bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Al-Quran Surat Hud ayat 71 sampai 73. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah mengucapkan puji syukur atas berita gembira itu. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
Quran surat Shod ayat 45 sampai 47. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya menyembah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Ia juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya yaitu Ibrahim. Dalam memimpin umat, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak kawin dengan wanita Haran Irak dan dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Is dan yang kedua bernama Yakub. Anaknya Yakub di kemudian hari diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Nabi Yakub kemudian mempunyai keturunan yang banyak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ishak jualah yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Jirun, sekarang dinamakan Madinah. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Isa alaihissalam ialah Allah Maha berkehendak. Bila Dia menghendaki sesuatu akan terjadi. Allah berkehendak dan berkuasa untuk memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Padahal usia mereka sudah sangat tua dan renta. Kita harus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Nabi Ibrahim dan keluarganya sangat pandai bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Alhamdulillah sahabat, demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita bisa memetik hikmahnya dan semoga dengan mendengar cerita tadi bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dan agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.